وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأصبر الظالمين الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصبر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih Bapak sekalian. Saya sekarang mungkin akan memberikan kajian tentang suratul Kahfi ayat 102 sampai 103. Kalau Allah Ta'ala sallallahu alaihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan hai Muhammad, maukah kalian ini kuinformasikan tentang orang-orang yang paling rugi amal, bil akhsarina amal, orang-orang yang beramal tapi rugi bagi dirinya. Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sebenarnya dia itu sesat, salah dalam kehidupan dunianya, dalam berkehidupan dunianya. Jadi dia itu sesat dalam kehidupan dunianya. Namun yang samuna, mereka itu menyangka, anahum sesungguhnya mereka itu yuhsiruna sunnah, perbuatannya sudah cukup baik. Jadi orang yang dianggap sangat merugi itu adalah orang yang menganggap bahwa dia telah berbuat banyak kebaikan. Ya. Perbuatannya itu rasanya baik, dia menganggap udah cukup, udah baik. Ya. Padahal kata Allah, dhalla sa'yuhum, kehidupannya itu menyesatkan, kehidupannya itu menggelincirkan sebenarnya. Ya. Kalau dalam ayat ngeliat mazarraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Apa sih yang menyebabkan kamu tergelincir terhadap kehidupan yang sebenarnya diharapkan oleh Allah? Mazarraka bi rabbikal karim. Bukankah Allah yang telah menciptakan kamu dan lain sebagainya? Nah, sekarang kita analisa, ini kira-kira siapa nih orang-orang yang bil akhsarina amala, orang-orang yang beramal. Amalan berbeda dengan amalan. Kalau amalan hanya sedikit amal, amalan lebih banyak amal. Tapi akhsarina pakai efek takdir juga lagi. Ya. Akhsarina merugi, sangat merugi. Ya. Nanti kata Allah itu orang yang sebenarnya salah dalam kehidupan dunianya, namun dia menyangka dialah yang telah berbuat yang terbaik. Coba mari kita analisa siapa orang-orang yang menggurui ini, orang-orang yang menyangka bahwa hidupnya itu sudah berbuat kebaikan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, saya di zaman alamati yuhajjuna wa yasumuna wa yusaluna wa yuzakuna wa yuhajjuna wa muqimuna.
Nanti di akhir zaman ada umatku yang dia sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Bahkan yusadu pun mereka juga sholat. Bahwa mukmin takut tidak dikategorikan menjadi orang-orang yang beriman. Artinya jemaah yang berbahagia, kesolehan individual itu sudah menciptakan karakter pribadi. Kesolehan individual itu dia sholat, dia zakat dan lain sebagainya, itu melupakan kehidupan sosial dia, melupakan fungsi kehidupan dia, melupakan bahwa dia itu bagian dari perbaikan masyarakat. Mereka itu merupakan orang yang diharapkan oleh Allah untuk mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi rajin sholat peribahasanya, tapi rajin juga maksiat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan yang lebih nista itu mungkin saja dia tidak peduli dengan tetangganya. Ya. Dia sangat tidak peduli dengan tetangganya. Nah ini kan dengan yang lainnya juga, dengan perkembangan agama. Ya. Kata Rasulullah itu, wa malam yang tambi umuri muslimin falaisa minhu. Siapa yang acuh terhadap urusan agama dia, maka sebenarnya dia itu bukan muslim. Wa malam yang tambi umuri muslimin falaisa minhu. Siapa yang acuh dengan urusan agama, dia itu bukan muslim. Nah ini yang harus kita lihat. Jadi oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, maka insya Allah gitu, ibadah kita ini gitu, ibadah kita ini, sholat kita, ya, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan lain sebagainya. Bahkan untuk menguatkan karakter diri kita, ya, bahwa kita semakin care, semakin enak dengan orang lain, dan lain sebagainya, ya. Karena fungsi sekali lagi, kemarin sudah saya sampaikan mungkin, fungsi kita itu khilafah, jamaah. Khilafah itu yang harus salah artikan. Khilafah itu fungsi kita itu berbuat baik, berbuat maslahat dan kepada orang lain, itu namanya khilafah. Ya, fungsi kita itu yang dilupakan. Fungsi kita ini memberikan kemaslahatan, perbaikan, ya, supaya sesuatu menjadi lebih baik, lebih berguna dan lain sebagainya. Nah ini yang pertama itu, ya, sangat diperlukan itu. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, kadang-kadang orang tersesat itu terhadap pemahaman. Jamaah yang berbahagia, ini mudahnya saja, ini terus terang saja, ini mohon maaf saya. Kalaulah kita, kalau rukun Islam itu jamaah yang berbahagia itu ada 5. Saya memegang gelas ini jamaah yang berbahagia. Kalau saya tinggalkan jari kelingking, itu masih bisa untuk saya pegang. Saya tinggalkan ini jari manis, masih juga saya masih bisa memegang, walaupun kekuatan sangat kurang. Saya tinggalkan juga jari tengah, ini masih bisa saya pegang. Tapi ketika saya tinggalkan jari yang 2 ini, maka saya tidak bisa menghindari dari jatuhnya gelas ini. Artinya apa? Jemaah yang berbahagia, ada konsekuensi kita beragama itu. Ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan dalam beragama itu, yaitu tentang syahadat, komitmen kita dalam sholat. Ya, jadi 2 hal ini tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kalau kita tinggalkan, walaupun amal kita sebanyak apapun, walaupun perbuatan baik kita sebanyak apapun, jangan mengharapkan. Makanya ayat nantinya jamaah yang berbahagia, ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih
Fahabitat amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ada orang yang timbangan amalnya gua nggak perlu dia untuk ditimbang amalnya. Semuanya habitat amaluhum, lebur amalnya, hilang amalnya. Kenapa? Karena meninggalkan dua hal ini. Konsekuensi kita sebagai muslim atau pernyataan kita sebagai muslim dan sholat itu ditinggalkan sama kita. Jadi ambil amal, nggak bisa umat kita untuk meninggalkan sholat, meninggalkan sebuah konsekuensi logis bahwa kita selaku muslim. Selaku muslim apa? Selaku muslim itu yaitu kalau dalam syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menjaga ketuhanan kita. Makanya amal yang paling baik itu bukan hanya amal, tapi walau yusyrik bil ibadati rabbihi ada. Kita tidak memusyrikkan Allah, tidak mensyariatkan Allah. Ya. Jadi dia tidak musyrik, dia mau menyekutukan Allah. Itu amal juga yang terbaik. Jadi kalau ada perilaku yang memang membuat orang lain musyrik, kita merasa berat. Ini sudah bahaya. Apalagi kalau itu terlihat depan mata. Kita harus berpikir bagaimana strategi baik supaya ini tidak dilakukan atau tidak menyebar. Itu memang Islam harus berbicara strategi baik. Ya, memang begini. Sebenarnya kita ini prinsipnya tetap la haula wala quwwata illa billah. Kita itu nggak ada daya, nggak ada upaya selain kepada Allah. Bukan berarti kita ninggalin daya dan upaya atau usaha. Tidak meninggalkan itu. Cuma ketergantungan kita kepada Allah, bahwa Allah yang menggerakkan hati manusia. Saya ingat dulu jemaah yang berbahagia. Ketika keluarga saya ke Jawa, kebiasaan kalau malam Jumat itu hampir tiap malam Jumat suka menyediakan apa ya namanya ya zaman dulu itu ya sajen gitu loh, sajen dan lain sebagainya. Saya bilang ini dan keluarga saya juga itu termasuk maaf nih jemaah ya, saya ingin tahan dulu emak saja. Keluarga saya itu percaya kepada benda-benda gitu loh, ya dan lain sebagainya, termasuk keris, batu, ya ajimat dan lain sebagainya. Itu sangat percaya gitu. Jadi kadang-kadang saya pun melihat ini kok ada itu, ada padi, ada apa gitu loh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan ini gitu loh? Saya nggak bisa, namanya juga orang tua gitu. Lagi kakak saya kan Abri yang paling gede, galak lagi, nggak bisa dibilangin. Nah ini kan sulit bagi saya. Sedangkan saya anak bungsu dan lain sebagainya. Nah ini kan sulit bagi saya untuk memperbaiki ini. Namun dengan kita sering mengadakan pengajian, sering mengadakan seakan-akan bahwa Allah segala-galanya, tidak butuh itu semua dan lain sebagainya. Akhirnya kan lama-lama itu turun. Jadi nanti ini nggak butuh kayak gini-gini ya Nare. Enggak. Kita nggak bisa mempercayai benda. Itu musyrik dan sebagainya. Udah turun. Dan yang bilang apa yang ibu saya kayak begitu itu dilawan sama anaknya. Akhirnya saya harus backing gitu loh. Saya bilang kepada seluruhnya, siapa saja yang berani melawan ibu saya harus mati di tangan saya. Saya bilang begitu. Artinya duel dengan saya pada anak kecil waktu itu.
Tapi saya masa bolong dan sebagainya. Nah, untuk apa? Ya kalau ada yang nyakitin rumah, kita harus berjuang di jalan Allah. Nggak usah takut kita, nggak usah. Nanti Allah ini. Akhirnya kan berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Jadi bapak-bapak sekalian, kita tawakal sama Allah dalam memperbaiki segala sesuatu itu. Allah yang menggerakkan hati setiap manusia. Allah yang membuat kewajiban kita hanya usaha sejauh kemampuan kita. Tidak perlu sakit hati, tidak perlu begini begitu, tidak perlu, kita hanya sekedar usaha saja. Usaha yang terbaik dengan memohon kepada Allah, karena Allah sebenarnya yang menggerakkan segala sesuatu ini. Bukan kita. Ya, kita itu hanya sekedar kewajiban yang pada saat kita tidak mampu apa-apa. Ya. Jadi begitu jamaah yang berbahagia. Makanya harus ada fondasi. Fondasi untuk menjadi muslim itu dua itu. Kenapa sholat nggak bisa ditinggalkan? Dikarenakan cara apa untuk menginformasikan dalam diri kita bahwa Allah itu ada. Selain terus menerus kita informasikan ada balasan akhirat. Kita percaya kepada Allah. Kita akan dicintai oleh Allah. Dengan apa? Jalan yang paling mudah yaitu sholat. Jadi kita selalu diingatkan bahwa ini adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah. Bahwa seluruh amal perbuatan kita akan dicatat oleh Allah. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Bahkan akan ditambah ketika kita semakin ikhlas kepada Allah. Semakin jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahasa seperti itu, ya. Jadi jamaah yang berbahagia, umat Islam tidak bisa meninggalkan dua hal ini, ya. Sholat dan konsekuensi logis dia selaku muslim, ya. Ingin, sesama muslim saudara kita di India kayak begini kelakuan, ya doa sedikit lah. Ada masalah besar, umpama di mana gitu, ya, umpama di Palestina gitu ada ngomong, ya kita doa, ya. Ada ulama besar yang punya pengaruh luar biasa meninggal dunia, ya kita sholat gaib gitu, walaupun dia di mana, gitu. Itu artinya memang sebuah kepedulian, gitu. Sebuah kepedulian itu terhadap agama Allah sebagai konsekuensi logis. Jangan umat Islam dihina alkohol untuk Muhammad, yang namanya Muhammad dan Maria gratis. Itu harus marah kita. Masa kayak begitu? Walaupun alkohol itu peribahasanya tidak untuk kita, tapi dengan dilecehkan, namanya Muhammad, bukannya alkohol gratis dia. Ya, ini kan luar biasa, kurang ajarnya itu perusahaan di Bogor itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, pelajar-pelajar lagi nih, ada sebuah perusahaan online yang melarang kaligrafi dijual. Lapan kaligrafi, jam yang ada kaligrafinya dijual. Nah, ini apa maksudnya? Hal yang seperti itu, ya. Bahkan ada sendal, ada bola, ada apa yang melaporkan Allah. Bahkan sekarang lucu, cadang laparnya Allah. Baju perempuan yang bikini, itu ada tulisan Allah Muhammad di sininya. Ini apa ya? Ya, dan lain sebagainya. Nah, kita memang tidak bisa berbuat, tapi hati, ya, hati itu nggak bisa lepas. Alhamdulillah menggalik, kita kesal. Jadi namanya konsekuensi logis. Kita selaku muslim, biarin amal dia ini, jangan begitu, nggak bisa, nggak bisa. Kalau Allah udah dihinakan, Nabi Muhammad udah dihinakan, ya, dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat ini
ayat di atasnya kita akan bahas ini yang lebih luar biasa ya, untuk menghancurkan agama. Asyawalladzina kafaru ayat takhidu ibadi min duni awliyaina a'tadna jahannama lil kafirin ya. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan orang-orang yang soleh untuk menghancurkan agama. Nanti kita insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita ya. Jadi jamaah yang berbahagia seperti itu. Jadi umat Islam tidak boleh seperti itu. Atau juga orang itu tertipu, wah saya udah banyak gunanya, ngapain lagi saya harus ini itu dan sebagainya. Yang tertipu ya. Nah, saya udah banyak manfaatnya, saya udah banyak nyumbang ini, nyumbang itu dan sebagainya. Ya, jadi jamaah yang berbahagia yang paling penting jamaah adalah pembentukan karakter. Sekali lagi ini yang paling penting. Kalau ada karakter yang keras, sehingga dinasihatin bagaimanapun nggak masuk. Ya, kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Aduh, begitu kerasnya itu orang-orang kafir sehingga dinasihati atau tidak dinasihati tetap aja dia tidak beriman. Bahkan saat kata Allah, qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Ya. Allah mengunci hati mereka dan lain sebagainya. Jadi Allah juga sudah itu mengunci hati dan neraka yang mendapatkan janji adzabun alim. Nah, jangan kita sampai begitu. Dinasihatin sama aja. Ya. Jemaah Allah itu ingin kita ini terdidik. Allah itu ingin kita terdidik. Kita yang diarahkan oleh agama. Allah mengharapkan kita itu ingin diarahkan oleh agama. Makanya ayat-ayat Fadzakir itu selalu kalau bagi orang mukmin itu seakan-akan berguna. Fadzakir inna fa'al dzikr. Dan kamu nasihat akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan nasihat. Inna ma'asyallah atau mungkin fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ada lagi berikan nasihat itu sangat berguna bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan yang akhir dan lain sebagainya. Baik. Jadi nasihat itu berguna. Oh iya, kita harus begini. Kita ingin berubah. Ketika kita ingat, oh ya Al-Quran harus dibaca dikit-dikit, kita ambil Quran sebentar. Walaupun sangat ingat, gitu. Walaupun sangat ingat, ya saya ambil aja. Nah, ya maaf, di akhir-akhir kehidupan ibu saya, ini saya kadang-kadang tampil begini, Pak. Di akhir-akhir kehidupan ibu saya itu nggak bisa baca Quran, ya Pak. Nggak bisa sama sekali. Jadi diajarin juga agak sulit. Ya, tapi dia selalu mengambil Al-Quran. Mengambil Al-Quran dia mau buka, ingin tunjukkan mana cinta kepada Al-Quran. Nggak bisa baca benar, susah banget semuanya. Gitu. Tapi dia selalu mengambil Al-Quran. Hanya duduk, dia buka-buka, kurang tahu apa tujuannya. Ternyata itu aja pengaruh kalau menurut saya secara pribadi. Bayangkan, tidak dibaca. Karena saya salah satu orang yang sangat rindu cara pengajian ibu saya. Sehingga kadang-kadang sudah saya kaji, kenapa ibu saya yang dulunya kejauhan nggak bisa ngaji, kok matinya nggak ninggalin sholat, habis sholat zuhur tidur-tiduran masih pakai mukena, diambil nyawanya oleh Allah, tidak menyusahkan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan masih sempat beramal membuat nasi goreng, telur dadar untuk teman saya yang silaturahmi ke rumah. Coba yang kira. Siapa yang tidak iri dengan kematian seperti ini? Akhirnya kan kita ingin kaji, siapa nih orang tua saya?
Ibu saya siapa? Ternyata ya itu dia hanya cinta terhadap anaknya yang berjuang di agama saya itu. Kalau ngaji, nah ayo nak udah subuh, kamu kan ngaji, ayo gitu ya. Kalau dulu ngaji itu seringnya di masyarakat ya, waktu kecil ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu Bapak sekalian, cinta aja, menunjukkan rasa cinta itu sudah penilaian berharga. Bayangkan oleh kita, menunjukkan cinta kepada nilai-nilai agama. Ya, ada kita ngelihat Al-Quran ini, aduh ya Allah udah kayak begini, ini gimana caranya? Ya, oh udah tidak layak ya, pembakarannya bagaimana? Kita ingetin ini harus dibakar sebagai sebuah penjagaan, gitu ya. Ini harus dirapikan, gitu dan lain sebagainya. Menunjukkan rasa cinta, gitu. Ini penting Bapak sekalian, ya. Jangan, apalagi kalau kita memang dasarnya sangat bisa membaca Al-Quran. Wah, ini bagaimana kita untuk lebih aktif peribahasanya, ya. Jadi nasihat itu ketika kita ingat itu nasihat penting untuk kita rubah pada hari itu juga. Oh, tidak boleh menyakiti orang lain. Ya ketika ingat waktu itu, ketika ada orang, Bu kemana, Pak kemana, gitu, hampir berbahasanya. Ya. Karena memang ingat waktu itu kita, jadi Islam itu mengharapkan kita itu selalu belajar, selalu merubah diri, gitu, selalu merubah diri untuk lebih baik, untuk lebih berguna, untuk lebih bermanfaat, untuk lebih mempunyai nilai-nilai penting dan lain sebagainya. Nah ini, ya. Jadi tidak menjadi orang yang akhirnya amalnya, orang yang sangat merugi amalnya, beramal banyak tapi rugi. Kalau ngomong gede banget, memang benar dia amalnya sudah banyak, tapi apa perlu diomongin yang membuat orang semakin luka karena mungkin dia ingin seperti dia tapi gak bisa. Merendah kita, enggak, saya hanya seperti kata itu yang saya mampu, padahal kita sudah banyak berbuat, tapi kita mampu merendah kepada orang lain. Ini kan dibutuhkan untuk kesetaraan dia dengan kita berbahasanya. Udah banyak ngaji, makanya lu ngaji. Iya, kalau berbahasanya memang demi kepentingan supaya dia berubah dan mungkin akrab. Kalau kita belum akrab dan lain sebagainya, yang membuat di atas itu, ya ucapan itu jangan digunakan dan lain sebagainya. Ya buat sekalian ya. Jadi jangan sampai kita ini yang sabuna anahum yusiruna sunnah, bahwa dia telah berbuat yang terbaik, padahal dolar sa'yuhu, amalnya itu tidak berguna bagi dia. Dolar itu bahasa mudahnya tidak berguna, ya. Kalau dalam arti sebenarnya mah dolar itu tersesat, amalnya itu menyesatkan dia. Kenapa kok tidak mempengaruhi perbuatan dia? Makanya ada ayat yang gini, apakah kamu apakah kamu menyuruh orang lain baik sedangkan kamu melupakan dirinya dari kamu sendiri? Kata saunan pusakum atau kasunan kitab, ya. Apakah kamu menyuruh orang lain baik sedangkan kamu yang baca Alkitab? Ya, jadi kitanya dulu yang lebih baik, gitu ya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, nanti jangan sampai gitu, di akhirat itu ternyata amal kita yang kita bangun itu ternyata tidak berguna, karena setiap amal sudah menciptakan karakter, ya, tidak menciptakan karakter. Ya, karakternya kaku banget, dinasihatin susah banget. Telinga kita dua, mulut kita satu, tapi banyakkan mulutnya daripada telinganya. Ya,
Ada saatnya kita mendengarkan, kita dengerin aja. Ya, karena orang lagi cerita, karena telinga kita dua, mulut kita satu. Ya, artinya harus banyak mendengar kita. Beda dengan teman kita ngobrol, jangan kita saja yang minta didengar. Kadang-kadang ustaz juga begitu, Pak. Ada ustaz yang kelakuannya saya lihat kurang bagus. Kalau bagian dia imam dan zikir, orang lain suruh ikut. Tapi bagian orang lain dia imam dan zikir, dia kabur duluan, malah merasa dirinya lebih pas zikirnya. Dia kabur duluan. Dia gak mau menghormati imam yang lain. Jadi merasa dirinya yang lebih. Dia zikir sendiri. Beda. Lah gimana itu merusak tatanan, gak bisa. Tetapi kalau memberikan contoh, orang lain minta lain jadi imam, kita makmumnya, kita makmum yang baik. Zikirnya ikut, salamannya ikut, apa yang ikut, ya bilang kenapa bagian dari mereka. Itu orang misalnya, ini ustaz lakukan ustaz kadang-kadang, ya Allah ini kenapa ini kok pribadinya kayak begini? Saya kadang-kadang bertanya begitu. Jadi nggak boleh. Kalau kita merasa diri ustaz, ingat loh, karakter diri kita ini menjadi sorotan. Ya kalau kita biasa memimpin zikir, ustaz yang lain kita harapkan ikut juga. Nah, begitu juga orang lain. Ustaz yang lain jadi imam, kita ikut juga. Jangan, ini urusan duluan, salat sunat besok. Dia mau udah pada bareng, keliling, salam-salaman, dia sendirian. Ustaz kayak begitu. Ini doa sayur kalau menurut saya, bahasa kasarnya ini ayat ini. Tertipu dia. Apalagi kalau ceramah, hobinya lagi orang lain, ustaz yang lain. Pendekatannya beda. Suatu bentuk itu berbagai macam sisi. Nah dia mungkin ahli namanya eklektika. Jadi masing-masing itu punya kacamata pembahasan atau yang disebut dengan paradigma atau perspektif, cara pandang, pendekatan analisa. Ya kerangka berpikirnya itu memang beda. Jangan paling mobil mengajar menyalahkan ustaz yang lain, menyalahkan apa nggak bisa. Beda-beda Allah ciptakan beda-beda kelebihan saya mungkin dalam analisa, kelebihan Ustaz Musa mungkin dalam tahsinul qiraah, kelebihan Ustaz Allah mungkin dalam kitabiyah, kelebihan Ustaz Yusuf mungkin dalam analisa yang lain. Ya itu silakan, gitu loh. Kecuali kalau benar-benar memang analisanya salah, analisanya ini malah membuat kurang baik situasi masyarakat berbahasanya, membuat gaduh. Ya itu silakan baru gitu. Ya. Tapi sepanjang analisa itu adalah pendekatan teoritisnya yang nggak bisa disalahkan kita, ya dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang saya juga bawa sekalian ya. Kalau kita melihat analisa yang keliru, baik dari logika yang keliru maupun apa, ini saya memperbaikinya. Cuma kan kadang-kadang timing, tidak bisa menasihati orang itu langsung. Ya, ada timingnya. Baik Bapak sekalian, sekali lagi ayat ini berbicara bahwa ada orang-orang yang bil ahsarina amal, ada orang-orang yang beramal tapi merugikan diri sendiri. Ya, orang itu adalah karakternya itu kurang baik, ya, tapi dia menyangka dialah yang terbaik, gitu ya. Jadi karakter pribadi ini harus kita analisa, ya.
Nanti mungkin ada analisa lain daripada ayat ini, ya nanti silakan untuk dikaji ya. Jadi kalau saya memberikan stressing bahwa ada orang memang karakter pribadinya itu sebenarnya perlu diperbaiki, tapi dia tidak mau memperbaiki. Inilah yang fil akhsarina amalah, orang yang merugikan amal diri sendiri ya. Jadi kita harus berbuat yang baik tapi benar-benar baik ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari kategori orang yang akhsarina amalah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, mudah-mudahan ada nilai guna, dan mudah-mudahan akhirnya kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.